Capok pak degi le, ngedi. Tuan rumah, tuan rumah. Bek lepas dia. Jami almarhumin dan almarhumat, yaitu Bapak Juli, Kiai Darusmin, Nyai Munah, Kiai Tali, Ibu Saryati, Ibu Lana, Siti Romlah, Bapak Ibu Arlija, Bapak Bakholan, Bapak Yusuf, Bapak Nur Siti, Bapak Haji Nasir, Kiai Nurian, Nyai Noyan, Nyai Bati, Ibu Supeni, Ibu Rusma, Ibu Sumiati. Genap tanggal 27 Rajab pagi, tanggal 27 Rajab. Ada apa sih di tanggal 27 Rajab itu, Bu? Isra. Lagi ada peristiwa yang luar biasa yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas dalam Al-Qur'an disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amatihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, zat yang telah mengisrakan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Masjid Palestina yang sekarang lagi digempur, diperangi oleh mereka kaum penjajah Palestina, sampai ke langit 7 yang mana di sekelilingnya itu diberkahi oleh Allah. Untuk apa tujuannya? Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Muhammad. Nah ini, makanya peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di malam hari. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu mungkin secara logika manusia, secara akal manusia tidak mungkin. Bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya ditempuh dalam satu malam. Padahal perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau zaman dahulu hanya bisa dinaiki oleh unta, Masya Allah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana sekian panjangnya perjalanan. Tapi tatkala Allah itu maha berkehendak, kun fayakun, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah yang bisa dilaksanakan oleh hambanya yang mulia yang bernama Muhammad. Dalam kitab yang dijelaskan dalam Bukhari Muslim, Isra dan Mi'raj itu dijalani dan dijumpai oleh Nabi Muhammad, Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan peristiwa yang luar biasa dahsyatnya, karena hanya bisa dilakukan dalam
semalam saja. Oleh sebab itu Bu, kita orang yang beriman selaku umat baginda Rasul tentunya sangat meyakini bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar adanya. Tidak seperti mereka yang tidak mempercayainya. Lagi. Nah, dalam Al-Quran itu sudah jelas, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kenapa sih Allah itu mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena begitu besar peristiwa perjalanan dakwah yang dialami oleh baginda Rasul dalam menyebarkan agama Islam di tengah-tengah kaum kafir Quraisy yang sangat menentangnya. Ada suka dan duka yang dialaminya. Bahkan ketika peristiwa bagaimana dia mensyiarkan agama, ketika tepat semangat menyiarkan agamamu, Allah memberikan ujian yang besar kepada baginda Rasul, yaitu dengan wafatnya seseorang yang sangat dia cintai, yang bernama siapa? Siti Khadijah. Dan juga dilanjutkan dari peristiwa wafatnya pamannya yang bernama Abu Thalib. Kedua wafatnya orang ini sangat mengguncang hati baginda Rasul. Karena bagaimanapun baginda Rasul itu adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ketika ada ujian yang sangat menjadi beban dalam dirinya, susah bahkan tangisan bertubi-tubi dialami oleh baginda Rasul dalam kesedihannya. Lantas apa yang dilakukan Allah untuk menghibur hambanya yang sangat mulia, yaitu memanjakan dengan mengisra dan memi'rajkan hambanya karena penuh dengan kedukaan tatkala itu. Ya. Isra dan Mi'raj ini diumpamakan seperti kita tatkala menerima ujian bertubi-tubi. Biasanya kalau ini refresh kemana Bu? Kalau kita lagi susah, lagi galau, ingin refresh itu kemana biasanya kalau kita? Ke mall, jalan-jalan dan lain sebagainya, biar tenang, yang pening-pening ini biar hilang, kan begitu. Begitulah Allah dalam memanjakan, cara memanjakan hamba yang mulia, yaitu yang bernama Muhammad. Di antara sekian kesedihan dalam perjalanan dakwahnya, dia mentamasyakan lagi baginda Rasul dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ucapkan salam kepada dua nabi ini dan meneruskan perjalanan sampai ke langit nomor 3. Beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu. Lantas beliau meneruskan perjalanan Bu. Ya, singkat ceritanya sampai ke langit nomor 6, beliau bertemu dengan Nabi siapa Bu? Nabi Idris. Sampai ke langit 5 selanjutnya menemukan beliau berjumpa kembali dengan yang namanya Nabi Idris sudah Harun. Nah, di langit nomor 6 beliau berjumpa dengan Nabi yang bernama Nabi Musa. Lantas ketika beliau berada di langit ke-6 ini, baginda Rasul minta ditemani oleh Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, saya ingin berjumpa. Saya diutus oleh Allah untuk menjumpai beliau. Lantas Nabi Musa menemani Nabi Muhammad dan malaikat Jibril ini sampai ke langit 7. Beliau bertemu dengan nenek moyang yang bernama Nabi Ibrahim. Lah, di langit ke-7 ini Bu, bukan hanya dia berjumpa dengan nenek moyang sebagai pundak sejarah bagaimana syiarnya agama, berdirinya Ka'bah dan lain sebagainya, yaitu Nabi Ibrahim. Dia melakukan tamasya, berjalan-jalan di langit ke-7, akhirnya sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu di arsy-Nya Allah, dekat dengan arsy-Nya Allah, singgasana atau istananya Allah. Dari singgasana arsy-Nya Allah ini, dia juga melakukan perjalanan ke yang namanya
Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini pas posisinya sama dengan letak Ka'bah, Bu. Dengan letak Ka'bah di bumi. Nah, Baitul Ma'mur ini, Bu, setiap harinya itu ada 70 malaikat yang mengelilingi, mentawaf, melakukan tawaf di ini tempat ini sama seperti Mekah pada saat ini. Nah, singkat cerita dari langit ketujuh ini, Bu, baginda kita, junjungan kita menerima perintah dari Allah. Dia disuruh memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali sholat. Yang namanya hamba yang takdim, Bu, kepada sang pencipta, dia tidak menolak. Lagi siap, kata baginda Rasul dengan bahasa sekarang, Muhammad, perintahkan kepada umatmu untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Lantas singkat cerita, baginda Rasul turun, Bu, lagi dengan bersama malaikat Jibril sampai ke langit nomor 6. Karena Nabi Musa tidak mengikuti sampai langit 7. Bukan ranahnya, bukan levelnya Nabi Musa untuk naik. Saya nggak bisa, Muhammad, saya cukup mengantarkan kamu di pintu saja, nggak bisa masuk. Bukan level saya, kata Nabi Musa. Ketika turun baginda Rasul ke langit nomor 6 ini bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Muhammad, bagaimana? Menerima perintah apa engkau? Iya, wahai Nabi Musa, saya menerima perintah untuk umatku, yaitu wajib melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Waduh, kata Nabi Musa, saya yakin deh umat kamu gak akan mampu melaksanakan sholat itu, katanya. Ayo, mangkat boleh, matur ke Allah, berangkat lagi ke Allah. Ayo matur, minta keringanan kepada Allah, karena saya yakin umat kami itu gak akan sanggup melaksanakan itu. Menurut pengalamanku seperti umatku. Lantas merayu kembali Nabi Muhammad matur kepada Allah. Dia mengutarakan bahwasanya umatku tidak akan mampu, wahai Allah, untuk melaksanakan sholat ini sebanyak ini, wahai Allah. Sampai berkali-kali, sampai akhirnya 10 kali. Ya, 10 kali sholat. Nabi Musa kembali mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, saya yakin umatmu tidak akan sanggup menjalankan sholat sebanyak 10 kali itu. Ayo kembali ke Allah, merayu kembali kepada Allah. Lantas Nabi Muhammad boleh, Bu, demi memperjuangkan umatnya, saking cintanya kepada umatnya lagi. Sampai akhirnya sholat itu diputuskan 5 kali sehari semalam. Nah, itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Lantas apa hikmah di balik perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasul ini? Banyak hal, Bu. Pertama, adanya perintah sholat untuk kita selaku umatnya. Bagaimana perjuangan sang junjungan kita Rasulullah yang sangat mencintai kita. Bahkan di akhir hayat beliau, bukan istri tercinta yang ia sebut dalam lisannya, tapi yang keluar ketika sakit sakaratul maut itu, yang keluar adalah kata ummati, ummati, ummati. Begitu dalam rasa cintanya baginda Rasul kepada kita semuanya. Lantas apa balasan kita, Bu? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu pula dengan sholat subuh dan lain sebagainya, Masya Allah. Padahal untuk memperjuangkan sholat 5 waktu ini perlu perjuangan baginda Rasul, Bu, menghadap kepada Allah. Dan hikmah di antara peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita selaku umatnya bahwa sholat itu adalah cara berdialog kita, cara komunikasi kita dengan Sang Khalik, cara komunikasi, cara dapat kita dengan Allah dengan sholat. Makanya jangan sampai ada beban dalam hati kita, sholat itu pokoknya sholat asal gugur kewajiban. Padahal sholat itu sebagai bukti bahwasanya kita juga rindu kepada Allah. Kita ingin berkomunikasi, ingin dapat dengan Allah. Itulah sholat.
Makanya jangan heran terkadang sesuatu yang tidak kita ingat di luar sholat. Kadang-kadang dalam sholat kita itu tak ingat lebih. Itu ujian loh. Makanya usahakan ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Kenapa takbiratul ihram pertama kali takbir itu dinamakan takbiratul ihram? Artinya takbir yang senantiasa diharamkan. Diharamkan kita mengingat selain Allah. Itu artinya takbiratul ihram. Allahu Akbar, ketika lisan kita mengatakan Allahu Akbar, hati kita niat. Karena niat itu bukan usolli fardhu dhuhri arba'ah. Itu prosesi dalam rangka kita menghusukkan diri untuk takbir. Ya. Makanya mereka yang tidak pakai usolli pun, ya teman-teman yang dari mungkin golongan lain tetap sah sholatnya. Karena usolli itu bukan niat, tapi prosesi dalam rangka menghusukkan niat kita ketika takbiratul ihram. Nah, Isra dan Mi'raj ini bagaimana mengajarkan kita untuk khusyuk ketika sholat. Ya, namanya ibu-ibu tadi, masya Allah godaannya luar biasa bu. Sopu pernah ngasih sopu tadi. Bangun tidur jam 3 kadang-kadang ki ngantuk aduh suka bila ki sandi aki bu pun 14 bu. Tadi siang akhirnya jam 5 baru bangun karena salkole malah berketabang saja. Tadi sholatnya yang penting bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi wassalam sampai pikiran tidak penting. Tak kok lo masa sebenarnya depor. Namanya peran perempuan ini masya Allah. Nah, oleh sebab itu sekali lagi peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj gak ditok. Selain mengajarkan bagaimana kita cara berkhusyuk dalam sholat, juga mengandung sebuah manfaat bagaimana ketika kita berkomunikasi, ketika kita berdialog dengan orang-orang yang kita cintai, ketika kita berdialog berkomunikasi dengan Zat yang menciptakan kita. Seperti panjenengan yang masih muda dulu ketika pacaran adik-adik sekalian, ya, ketika berjumpa dengan si dia, misalnya kita nggak fokus ketika komunikasi yang saya mau apel ke rumahmu nanti jam 7 ya, kita nggak membalas chatan itu. Kira-kira si dia marah apa enggak? Marah yang muda. Marah si muda. Ketika menerima SMS, WA dari si dia, si doi, tapi kita tidak membalasnya seharian. Kira-kira dia marah apa enggak marah? Marah. Sebaliknya sampean, ya sampean chat kepada dia, lo balas sehari semalam. Marah apa nangis? Nangis. Marah apa nangis? Marah plus nangis. Apalagi kalau sudah ada kabar-kabar buruk yang tidak mengenakan hati. Wah, tadi aduh jangan. Nah, ini sebuah perumpamaan bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah dalam sholat itu. Kita caranya untuk khusyuk, selalu mengingat Allah. Bagaimana caranya minimal, Bu? Kalau ingin khusyuk, bacaan yang kita baca dalam sholat itu mampu kita dengar dengan telinga kita sendiri. Ya, untuk khusyuk mendengarkan bacaan kita sendiri, misalkan nggak tahu artinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minimal telinga sampai itu mendengarkan. Nah, insyaallah itu bisa hilang pikiran-pikiran yang negatif. Tapi kalau kita nggak khusyuk, ngelamun, bacaan yang kita baca itu nggak kita dengar dengan lisan, pikiran kita akan kemana-mana lagi. Bahkan sholat duhur 4 rakaat, terkadang 3 rakaat sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Atau kadang balik lagi sampai 5 rakaat. Nyaman. Oh, urusan syah atau tidak, diterima atau tidak itu urusan Allah. Tapi kalau kita misalnya lupa di tengah perjalanan sholat oleh berapa rakaat, lebih baik kita menambah. Ya, lebih baik kita menambah. Kalau masih ragu, tapi kalau kita sudah yakin, wah enggak, saya yakin deh, saya yakin 4 rakaat. Padahal kata Allah,
Heda telok tipe. Telok heda tipe. Ya, kalau kita yakin kita sudah nyampe 4 rakaat sholat duhur, ya sudah. Berdasarkan keyakinan kita, walaupun kata matematikanya heda tidak emas, sholat heda tipe telok tipe. Itu urusan Allah, terima atau tidak. Nah, ya, kalau kita masih ragu, silakan menambah saja jumlahnya. Ya, silakan menambah. Karena apa, Bu? Masya Allah, saya yakin sama ya. Sholat subuh saja 2 rakaat, belum tentu 2 rakaat itu mampu kita mengingat Allah terus mulai dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum. Betul? Betul. Masya Allah, takbir. Makanya nikmat Allah itu sangatlah besar kepada kita semuanya. Makanya di perjalanan tadi kan kata Nabi Adam, wahai Muhammad, engkau adalah Nabi yang mulia. Kata Nabi Musa di langit ke-6, wahai Muhammad, sampai menangis loh Nabi Musa itu ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad. Karena iri. Wahai Muhammad, luar biasa engkau Nabi terakhir, tapi umatmu lebih banyak masuk surga daripada umat-umat yang lain, daripada umatku Muhammad. Karena apa? Ini semua perjuangan baginda Rasul, Bu. Bagaimana cara baginda Rasul memperjuangkan di hadapan Allah agar umatnya itu gak masuk neraka. Makanya ketika dalam akhir hayat beliau, yang beliau ingat dan beliau doakan tentang umatnya. Nah, kita sebagai umatnya bagaimana cara membalas kebaikan baginda Rasul? Tentunya dengan memperbanyak baca sholawat. Meskipun baginda Rasul itu hakikatnya nggak butuh sholawat kita, Bu, karena surganya sudah dijamin oleh Allah. Tapi sholawat yang kita baca itu diumpamakan seperti kita mengisi air dalam gelas yang airnya sudah penuh sebenarnya. Kira-kira dumpa apa tak dumpa? Dumpa. Kalau semakin banyak kita isi air itu, air yang sudah penuh gelas ini, ya akan dumpa dan mungkin akan milih. Memilih kemana? Ya ke kita sendiri. Akhirnya basahnya air itu, ya juga barokah sholawat itu akan kembali kepada kita. Makanya di hari ini kita terakhir di Jumat bulan Rajab, saya nge-share di grup tadi, ya nge-share di grup, banyak membaca Ahmad Rasulullah dan Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, sebanyak 35 tadi, Bu, ketika di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Fadilahnya apa? Ya, fadilahnya insya Allah rezeki kita dalam 1 tahun itu Oktober. Itu fadilahnya. Fadilahnya dulu. Fadilahnya, subur makmur fadilahnya.